Bab 2197, ikut mati. Konyol! Benar-benar konyol! Gaston juga sangat marah. Sekarang orang pertama yang ingin dia bunuh adalah Rus. Aku akan menemukan istriku dengan segala cara. Tapi, aku tidak akan membiarkan orang-orang di sekitarku membayar dengan nyawa mereka demi dia. Dia yang baik hati juga tidak akan berharap aku berbuat seperti itu. Selain itu, kamu dengarkan aku baik-baik. Aku, Valentino, tidak akan pernah membiarkannya jatuh. Mereka yang telah membantuku, aku juga tidak akan mengecewakan mereka. Jadi, lupakan saja ide-ide tidak realistismu itu. Valentino meraih kerah Gaston dengan satu tangan, lalu berujar dengan keras. Saat Valentino mengatakan kata-kata ini, suasana menjadi sunyi. Sesaat kemudian, puluhan ribu prajurit Maple Pavilion menarik napas dalam-dalam dan menghela napas sambil berkata, "Inilah Kak Valentino! Inilah Kak Valentino!" Hal itulah alasan mengapa begitu banyak prajurit Maple Pavilion bersedia menumpahkan darah mereka untuk Valentino. Hal itulah alasan mengapa begitu banyak orang mengikutinya dengan setia. Rus tercengang dan menatap Valentino dengan tidak percaya. Di dunia, apakah benar-benar ada pria yang menghargai cinta dan kebenaran? Dia. Saat ini, jantung Rus tiba-tiba merasakan sensasi berdenyut kuat. Setelah itu, gelombang emosi yang mendalam mengalir keluar dari hatinya. Bahkan hatinya yang sudah lama membeku, menjadi panas kembali. Rus tidak pernah menyangka bahwa seumur hidupnya, dia masih bisa merasa terharu karena seorang pria. Akan tetapi, saat ini dia harus mengakui bahwa dia benar-benar terkesan dengan tindakan Valentino. "Kak Rus, jangan khawatir. Kakak iparku tidak akan menyerahkanmu. Dia bukan orang seperti itu." Jenny berjalan mendekat, lalu memegang telapak tangan Rus dengan lembut. "Ya, Kak Rus. Kak Tommy pasti akan menemukan Kak Angel, tapi dia juga tidak akan membiarkanmu membayar dengan nyawamu." Caroline juga mengangguk dengan kuat. Tindakan mereka membuat Rus merasa sangat terharu. "Valentino, kamu pasti akan menyesalinya. Tunggu saja kamu." Gaston mengatupkan giginya dan terus mengancam. "Kurung dia!" Valentino melambaikan tangannya dengan tidak sabar, lalu memberi perintah kepada prajurit Maple Pavilion. "Baik." Semua orang menjawab, kemudian bersiap untuk membawa Gaston pergi. "Tunggu dulu." Saat ini, sebuah suara terdengar datang dari belakang. Suara itu adalah milik Rus. Valentino menoleh dengan sedikit ragu, lalu melirik Rus. "Kamu bilang kalau aku pergi denganmu, kamu akan memberitahu keberadaan istrinya." Rus menatap Gaston, lalu bertanya dengan suara yang dalam. Gaston memancarkan sinar di matanya, lalu mencibir. "Tentu saja." "Oke, aku akan pergi denganmu." Rus sempat terdiam selama 2 detik, lalu langsung mengangguk dan menyetujuinya. Mendengar itu, Valentino tiba-tiba melebarkan matanya, lalu menatap ke arah Rus. Jelas-jelas Rus tahu bahwa Gaston akan menyiksanya sampai mati kalau dia pergi kepada pria itu. Kenapa Rus memilih seperti ini? Rus tidak kenal dengan Angel adalah orang asing, juga pertama kalinya bertemu dengan Valentino. Meskipun pasukan Rose memiliki beberapa koneksi dengan Valentino, Rus hanya seorang bawahan. Bagaimana bisa Rus berkorban seperti ini? "Tidak bisa." Valentino langsung melambaikan tangannya untuk menolak Rus. "Kamu tidak perlu melakukan ini." Perkataan Valentino terdengar sangat tegas. "Tidak, aku harus melakukan ini." Rus makin bertekad, kemudian perlahan-lahan tersenyum dan berkata, "Kamu tidak pernah tahu bagaimana perasaan wanita yang mendapatkan kembali harapan setelah hatinya mati. Terima kasih sudah memberiku harapan lagi." Rus menatap Valentino sambil mengucapkan kata-kata ini. Valentino menggertakkan giginya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu? Bagaimana seseorang bisa sedih sampai hatinya mati? Pertama-tama, karena orang itu adalah orang yang menghargai perasaan,
sehingga dia akan sangat sedih hingga hatinya mati rasa. Jika seseorang yang tidak berperasaan, bagaimana mungkin dia bisa terluka? Orang yang mementingkan perasaan pasti akan melakukan tindakan gila ketika mendapatkan kembali harapan, bukan? Sama seperti Ruth sekarang. Namun, Valentino tidak akan membiarkan Ruth melakukan hal itu. Kalau Ruth berada di tangan Gaston, Gaston pasti akan memperlakukannya dengan tidak manusiawi. Kamu tidak perlu melakukan ini. Aku akan memberinya waktu 1 malam. Valentino mengulurkan tangannya untuk menghentikan Ruth. Jika orang yang membantunya dikirim ke pihak musuh dengan tangannya sendiri dan terbunuh, apakah dia masih seorang manusia? Tidak masalah. Sebenarnya seharusnya aku memang tidak hidup lagi sejak awal. Kalau Rose tidak menampungku, aku pasti sudah mati. Ditambah lagi, yang dia katakan benar. Aku hanyalah wanita jalang, tidak akan ada yang peduli padaku. Bantu aku memberitahu Rose bahwa aku tidak menyelesaikan tugas dengan baik dan mengecewakannya. Rose tersenyum kecut, lalu berjalan ke arah Gaston. Hei, bagus, bagus. Malam ini, aku sudah menyiapkan banyak proyek untukmu. Gaston menatap Rose sambil tersenyum menyeramkan. Sekarang bisa kamu katakan di mana istrinya? Ruth berdiri 2 meter di depan Gaston, lalu bertanya pada Gaston. Setelah kamu dipermainkan sampai mati olehku, aku akan memberitahunya. Gaston tersenyum dingin dengan ekspresi puas. Dalam benaknya, dia sudah berfantasi bagaimana dia akan menyiksa Ruth. Ruth terdiam selama beberapa detik, tapi tetap mengangguk setuju. Hei, kalau begitu kemarilah, sayang. Gaston memanggil Ruth sambil tersenyum menyeramkan. Kemari kepalamu. Saat itu, bayangan gelap tiba-tiba menyerang dan menendang Gaston hingga jatuh ke tanah. Sudah kubilang, jangan sentuh orang-orangku. Apa kamu tidak mengerti perkataanku? Atau coba kamu tebak, aku berani menembakmu atau tidak? Valentino mengambil SMG, lalu langsung menarik baut dan mengarahkannya ke kepala Gaston. Aku tidak percaya. Gaston menyeringai, lalu tertawa pada Valentino. Dor. Baru saja Gaston selesai berbicara, Valentino sudah langsung menarik pelatuknya. Satu persatu peluru ditembakkan dan semuanya mengenai Gaston. PVFT! Saat peluru memasuki tubuh, darah di tubuh Gaston langsung menyembur. Ak! Gaston kembali berguling-guling di atas tanah. Kali ini, Valentino menembakkan 20 peluru yang semuanya mengenai kaki Gaston. Tembakan itu sangat menyakitkan, tapi tidak fatal. Di kedua kaki, Gaston terdapat puluhan lubang peluru, lalu dia pun pingsan di tempat karena kesakitan. Tanah di bawahnya langsung penuh dengan darah berwarna merah, membuat tempat itu terlihat mengerikan. Bawa dia pergi! Jangan biarkan dia mati! Valentino berbalik untuk pergi, lalu berjalan ke samping. Baik! Prajurit Maple Pavilion segera memapa Gaston, lalu berjalan menuju kejauhan. Ruth menggigit bibir merahnya dan menatap Valentino dengan bingung. Dia tidak tahu mengapa Valentino begitu keras kepala. Aku, Valentino, bukan orang yang baik. Tapi aku juga bukan orang yang brengsek. Bawa Jenny dan yang lainnya mencari tempat untuk beristirahat. Masih ada hal yang harus aku tangani. Valentino melambaikan tangannya sedikit, lalu langsung berjalan ke depan tanpa menoleh ke belakang. Ruth terdiam selama beberapa detik, tapi dia tetap mengangguk perlahan. Kemudian, dia mengajak Jenny dan yang lain pergi mencari kamar untuk beristirahat. Semuanya, dengarkan baik-baik. Sekarang aku tidak akan membunuh kalian. Tapi kalau Gaston tidak bisa memberiku jawaban yang memuaskan sebelum jam 8 besok pagi, semua orang dari pasukan berdarah dingin harus ikut mati. Bab 2198, terlahir menjadi manusia biasa. Saat Valentino mengucapkan kalimat itu,
Gaston dan yang lainnya langsung membelalak dan merinding. Saat ini, mereka sama sekali tidak berani meragukan kata-kata Valentino. Mulai sekarang, mereka tidak diizinkan untuk makan atau minum sedikit pun. Kalian sudah menyiksa orang-orangku, jadi aku akan memperlakukan kalian dengan cara yang sama. Siapa yang berani memberi mereka air sedikit saja untuk diminum, aku akan membunuhnya tanpa belas kasihan. Valentino mendengus dingin, lalu memerintahkan lagi dengan gigi terkatup. Baik. Puluhan ribu prajurit Maple Pavilion segera mengangguk. Saat ini, matahari sedang terbenam dan akan memasuki malam hari. Cahaya matahari yang terbenam di barat menyinari Valentino, membuatnya terlihat seperti diselimuti jubah pertempuran berwarna darah. Beberapa ribu anggota pasukan berdarah dingin semuanya dikumpulkan ke area belakang dengan cepat. Seperti binatang yang dikumpulkan dalam satu kandang, semua anggota pasukan berdarah dingin juga dikumpulkan bersama. Mereka tidak akan mendapatkan makanan ataupun air, bahkan juga tidak boleh ke toilet. Jika tidak bisa menahannya, mereka buang air saja di celana. Valentino melakukan apa yang dia katakan, mengatakan bahwa akan membalas mereka 10 kali lipat. Dia pun membalasnya dengan 10 kali lipat. Setelah selesai mengurus semuanya, Valentino juga merasa lelah, jadi dia berjalan ke sebuah ruangan sendirian. Sekarang dia perlu menenangkan dirinya secara paksa, lalu menganalisis situasi saat ini sebelum membuat rencana untuk langkah selanjutnya. Hanya orang bodoh yang akan menyerahkan semua harapannya pada Gaston. Waktu terus berlalu. 20.000 prajurit Maple Pavilion telah menguasai kamp pasukan berdarah dingin sepenuhnya. Mereka mengatur penjaga untuk berjaga-jaga, lalu bergiliran untuk beristirahat. Bahkan ada orang yang secara khusus bertanggung jawab untuk menjaga tawanan pasukan berdarah dingin. Pukul 7 malam, langit sudah benar-benar gelap. Lapisan demi lapisan kegelapan benar-benar menutupi seluruh wilayah barat. Pada saat ini, ada juga beberapa kekuatan lain dari wilayah barat yang datang untuk menyelidiki situasi. Namun, mereka tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Tidak ada yang bisa menebak apa yang sedang terjadi di kamp pasukan berdarah dingin. Faktanya, kekuatan-kekuatan di wilayah barat itu tidak akan terlalu memperhatikan masalah pasukan berdarah dingin. Lagi pula, hampir tidak ada hubungan di antara mereka. Meskipun ada aturan hanya akan menguntungkan mereka yang kuat. Mengenai yang lemah, mereka hanya opsional. Akibatnya, berbagai kekuatan di wilayah barat melihat bahwa tidak ada informasi yang didapat dari penyelidikan dan terus tidak ada pergerakan, jadi mereka pun kembali ke kamp masing-masing seolah-olah tidak ada yang terjadi. Aturan adalah aturan. Namun, melakukan sesuatu adalah melakukan sesuatu. Uruslah urusan masing-masing. Kalimat ini berlaku dimanapun. Malam telah tiba di wilayah barat yang kacau ini. Jika dilihat dari atas udara, setiap kamp mulai menyalakan lampu. Hal yang sama berlaku di hutan di mana pasukan berdarah dingin berada. Semua luka di tubuh Valentino telah selesai ditangani oleh dirinya sendiri. Valentino memegang sebotol anggur di tangannya dan duduk sendirian di tempat yang tinggi, menghindari rindangnya pepohonan dan menikmati bulan sendirian. Sama seperti serigala tunggal, dia melepaskan semua baju besinya dan terdiam sendirian. Sambil memegang sebatang rokok di tangan kirinya dan anggur di tangan kanannya, dia kelihatan sangat suram. Suara, dengarkanlah aku. Apa kabarnya pujaan hatiku? Hei. Valentino mengangkat botol anggur ke hadapan bulan, kemudian menongakkan lehernya untuk meminum anggur itu. Bulan di langit terlihat sangat dekat, tetapi sebenarnya sangat jauh. Sama seperti belahan hati Valentino, jelas-jelas sudah bisa ditemukan, tapi malah menghilang lagi. Valentino merasakan penghinaan, kemarahan dan keengganan di hatinya, semua perasaan campur aduk. Geluk! Geluk! Cairan anggur memasuki tenggorokannya dan terasa sangat panas. Masih kuingat selalu saat kamu berjanji padaku. Takkan pernah ada cinta yang lainnya, terasa begitu indah. Tiba-tiba, suara musik yang menenangkan dan pelan, perlahan-lahan terdengar dari jauh. Gerakan Valentino berhenti,
Dia perlahan-lahan meletakkan botol anggurnya, lalu berbalik untuk melihat ke arah suara lagu. Beberapa lirik ini membuatnya memiliki sedikit resonansi. Tapi, semua berbeda saat kamu kenali dirinya. Sadarkah dirimu kalau diriku terluka? Terdengar lagi satu kalimat lagu. Valentino perlahan-lahan berdiri dan melihat ke arah sumber suara. Jenny yang tinggi dan Caroline yang mungil perlahan-lahan muncul di pandangan Valentino. Kakak ipar, Kak Tommy. Kedua gadis itu memegang ponsel mereka, lalu berteriak pada Valentino. Kalian ada di sini? Valentino mengangguk ringan, lalu duduk lagi. Ponsel di tangan Jenny masih memutarkan musik. Aku memang manusia biasa yang tak sempurna dan kadang salah. Namun, di hatiku hanya satu, cinta untukmu luar biasa. Mendengar ini, Valentino tiba-tiba mengepalkan telapak tangannya dan perlahan menatap bulan sabit di langit. Ya, aku tidak memiliki kemampuan ajaib. Aku hanya manusia biasa. Aku hanya bisa berpegang pada yang biasa. Valentino tersenyum kecut, lalu menghela napas panjang. Jenny dan Caroline perlahan-lahan duduk di samping Valentino. Mereka memegang lengan kiri dan kanan Valentino, lalu menemani Valentino dalam diam. Aku sangat tidak berguna, kan? Aku bahkan tidak bisa melindungi istriku sendiri. Aku bahkan tidak punya kekuatan untuk membiarkan kalian pergi berbelanja sesuka hati. Biasa? Bagus kalau biasa saja. Tapi aku bahkan tidak bisa memberikan sesuatu yang sangat biasa seperti berbelanja pada kalian. Aku benar-benar tidak berguna. Valentino mengangkat botol dan meminum anggurnya lagi. Kata-kata yang dia ucapkan membuat Jenny dan Caroline merasa sangat sedih. Kakak ipar, tidak peduli seberapa sulitnya jalan ini, kami akan selalu menemanimu. Kak Tommy, masih ada aku. Tidak peduli bagaimana pendapat orang, tidak peduli perubahan apapun yang terjadi, kamu masih memiliki kami. Kami tidak akan menyalahkanmu, begitupun dengan Kak Angel. Karena kamu sudah melakukan yang terbaik untuk melindungi kami dan memberikan kami kehidupan terbaik. Tapi memang ada beberapa hal yang di luar kemampuanmu. Kamu telah berusaha dengan sangat keras. Jenny dan Caroline menepuk punggung Valentino untuk menenangkannya. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu menahan napas selama hampir 1 menit sebelum mengembuskannya. Aku baik-baik saja, jangan khawatirkan aku. Aku tidak akan percaya pada semua perkataan Gaston. Aku pasti akan menemukan Angel. Kalau aku tidak bisa menemukannya dalam 1 hari, aku akan mencarinya dalam 2 hari. Kalau 1 bulan masih tidak ditemukan, aku akan terus mencarinya sampai 2 bulan. Kalau aku tidak dapat menemukannya dalam 1 tahun, aku akan menghabiskan seluruh hidupku untuk mencarinya dan bayi kami. Valentino perlahan mengangkat botol anggurnya, meliriknya sejenak, kemudian melemparkannya dengan kejam ke kejauhan. Biug! Perang! Botol anggur menghantam batang pohon dan langsung hancur berkeping-keping sebelum mendarat di tanah. Kemudian, Valentino perlahan berdiri dan menatap langit malam. Terlihat menjadi manusia biasa. Manusia belum tentu tidak bisa mengendalikan takdirnya sendiri. Kembalilah, aku harus membuat pengaturan selanjutnya. Valentino menarik napas dalam-dalam, lalu perlahan berbalik dan berjalan menuju bagian dalam pasukan berdarah dingin. Tidak ada gunanya dia merasa depresi, karena hidup terus berjalan. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba mengerti hal itu. Jenny dan Caroline juga berdiri dan saling memandang, kemudian segera mengimbangi langkah kaki Valentino. Bab 2199, Rencana Ganda. Caroline melirik Valentino sekilas, kemudian bertanya dengan suara rendah. Kak Jenny, keputusanmu benar-benar sudah bulat? Kalau kakakku tidak dapat ditemukan, aku pasti akan melakukannya. Jenny diam sejenak, lalu menggigit bibir merahnya sambil berkata, Kak Valentino sudah menanggung terlalu banyak hal untuk kita. Aku ingin menanggung bersamanya. Nada Jenny terdengar sangat tegas. Kalau begitu, aku akan pergi bersamamu. Ucap Caroline sambil mengangguk. Caroline,
Kamu! Jenny tercengang saat mendengar itu. Dia pun menatap Caroline dengan mata terbelalak. Caroline mengangkat dagunya, kemudian berkata dengan nada tegas juga. Kak Jenny, aku juga ingin bertarung bersama Kak Tommy. Aku juga ingin berjuang untuk keluarga kita. Jenny terdiam selama lebih dari 10 detik sebelum akhirnya dia mengangguk. Oke, mari kita berjuang bersama-sama. Di ruang konferensi pasukan berdarah dingin, Valentino duduk di kursi utama sambil mendengarkan laporan dari 5 atau 6 pemuda. Mereka semua sudah melaksanakan perintah Valentino. Seorang pemuda berdiri sambil berkata pada Valentino. Kak Valentino, seperti yang kakak perintahkan, untuk sementara aku belum memberitahu Kak Chris tentang masalah di sini. Valentino mengusap pelipisnya, lalu dia melambaikan tangannya sambil berkata, Tidak perlu memberitahunya. Aku akan menghubunginya kalau aku membutuhkan sesuatu. Baik. Jawab 5 atau 6 pemuda itu. Valentino mengetuk meja, lalu menatap semua orang dan berkata, Sekarang, aku akan membuat beberapa pengaturan. Dengarkan baik-baik. 5 atau 6 pemuda berdiri dengan tegah dan ekspresi yang sangat serius. Kalau Gaston menyembunyikan Angel di tempat lain, dia tidak akan menyembunyikan Angel di tempat yang jauh. Jadi, kalian pergi mengutus 10.000 orang untuk melakukan pencarian dalam radius 20 km dengan kamp pasukan berdarah dingin sebagai pusatnya. Semua orang segera mengangguk yang menandakan mereka sudah mengingatnya. Valentino yang merasa sedikit gelisah memerintah lagi. Ingat, cari di seluruh tempat dan sudut. Oke, Kak Valentino. Kami mengerti. Semua orang mengangguk dengan serius. Seorang pemuda berpikir sejenak, kemudian bertanya. Kak Valentino, bagaimana kalau kami bertemu dengan pasukan wilayah barat selama pencarian? Valentino terdiam saat mendengar itu. Setelah berpikir selama beberapa detik, dia berkata, Sebelum kalian menemukan Angel, untuk sementara jangan berpapasan dengan mereka. Tugas terpenting saat ini adalah menemukan Angel. Tugas ini tidak boleh terganggu dengan hal-hal lain. Walaupun Valentino merasa sangat marah, dia bisa membedakan mana yang lebih penting. Tentu saja, kalau ada informasi pasti yang mengatakan Angel sedang bersama suatu pasukan, kalian jangan menahan diri. Langsung serang mereka. Perintah Valentino lagi dengan sorot mata yang tampak menyeramkan. Semua orang menanggapi dengan serimpak. Baik, kami mengerti. Setelah itu, Valentino membuat pengaturan lagi untuk langkah selanjutnya dengan berkata, Selain itu, kamu pergi bertanya pada KL pasukan berdarah dingin berhubungan baik dengan pasukan mana. Kalau Gaston menyembunyikan Angel di tempat lain, Angel pasti bersama orang yang dipercayainya. Fokus kita adalah pasukan mana yang berhubungan baik dengan pasukan berdarah dingin. Kalau dia tidak mau mengatakannya, siksa dia sampai dia mau berbicara. Baik. Sekarang aku akan pergi. Pemuda itu mengangguk, kemudian segera berjalan keluar. Valentino melihat pemuda lainnya, lalu berkata, Kalian juga pergilah. Mulai cari sekarang juga. Baik. Semua orang mengangguk, kemudian segera meninggalkan ruangan. Setelah para pemuda itu pergi, Valentino duduk di ruangan tersebut sembari menunggu dengan tenang. Jika kedua rencana ini dilaksanakan pada saat bersamaan, mereka pasti dapat menemukan Angel secepat mungkin. Valentino tidak sepenuhnya mempercayai Gaston. Dia tidak akan menaruh semua harapannya pada Gaston. Oleh karena itu, Valentino tetap akan melakukan apa yang harus dilakukan. Waktu terus-menerus berlalu. Pemuda yang bertugas menginterogasi Kyle telah kembali. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, begitu juga dengan telapak tangannya. Kak Valentino, aku sudah menanyakannya. Pasukan berdarah dingin relatif mandiri. Mereka memiliki sedikit teman. Dan Gaston hanyalah seorang pembelot pasukan. Identitasnya sensitif, jadi dia sangat tertutup. Satu-satunya yang memiliki hubungan baik dengan mereka adalah pihak yang mencari mereka untuk berbisnis. Di antara semuanya, grup Vidino adalah yang paling dekat dengan pasukan berdarah dingin. Setelah pemuda itu masuk,
dia menarik napas sebelum mengatakan semua hasil interogasinya. Grup Vidino. Valentino menyipitkan matanya. Tentu saja dia tahu perusahaan itu. Wilson, presiden grup Vidino, masih berutang beberapa tamparan dari Valentino. Valentino juga akan membalas dendam itu. Valentino mengerutkan keningnya, kemudian menatap pemuda itu sambil bertanya. Apa bisa dipercaya? Kamu yakin dia mengatakan yang sebenarnya? Seharusnya dia tidak berani berbohong. Aku sudah menghajarnya sampai dia hampir mati. Dia telah kehilangan beberapa gigi dan 3 jarinya. Jawab pemuda itu sambil mengangguk dan mengibaskan darah dari tangannya. Valentino mengangguk. Apakah masalah ini benar-benar ada hubungannya dengan grup Vidino? Namun, saat Wilson bertemu dengan Kyle, Valentino juga ada di tempat kejadian. Melalui percakapan antara Kyle dan Wilson, seharusnya grup Vidino tidak tahu tentang ini, kan? Namun, sulit untuk mengatakannya. Kyle dan Gaston adalah teman yang mempunyai niat terselubung terhadap satu sama lain. Mereka sama sekali tidak dekat. Mungkin Gaston juga menghubungi grup Vidino di belakang Kyle. Melihat Valentino diam saja, pemuda itu pun berinisiatif bertanya. Kak Valentino, apa yang harus aku lakukan? Apakah kamu ingin aku membawa orang untuk pergi mencari grup Vidino? Valentino mengetuk meja dengan alis yang berkerut. Kalau bukan grup Vidino dan Valentino mengirim orang ke tempat itu dengan gegabah, dia khawatir dia akan membuat musuhnya waspada. Pada saat itu, Angel kemungkinan besar akan dipindahkan ke tempat lain. Yang paling penting adalah grup Vidino berada di negara Amari. Di negara Nagon, Valentino memiliki perlindungan. Jadi, dia bisa membawa orang masuk dan keluar sesuka hatinya. Namun, bagaimana mungkin negara Amari mengizinkannya membawa banyak orang untuk mengepung perusahaan grup negara mereka? Jadi, meskipun Valentino mau pergi, dia hanya bisa membawa beberapa orang. Tok, tok, tok. Saat Valentino sedang merasa bimbang, ada orang yang mengetuk pintu. Valentino mengerutkan kening dan berseru. Siapa? Kak Valentino, ini aku. Suara Rus datang dari luar pintu. Setelah diam sesaat, Valentino bertanya. Ada apa? Aku punya informasi untukmu. Kata-kata Rus membuat Valentino langsung berdiri. Bisa-bisanya aku melupakan mereka. Valentino memukul dahinya sendiri, lalu buru-buru mengizinkan Rus masuk. Pasukan Rose terkenal karena mereka memiliki informasi yang terkini. Mereka pasti tahu apa yang orang lain tidak tahu. Selain itu, Rus ada di sisi Gaston dan dia pasti tahu banyak informasi. Untuk masalah ini, mencari Rus pasti merupakan pilihan yang benar. Rus melangkah masuk, kemudian dia sedikit mencondongkan tubuhnya ke Valentino. Saat ini Rus sudah mengganti pakaiannya yang terbuka menjadi pakaian kasual. Dia juga terlihat lebih sopan. Nona Rus, silakan duduk. Valentino segera berdiri, lalu mempersilakan Rus untuk duduk. Tidak apa-apa, Kak Valentino. Dengar-dengar kamu sedang mengutus orangmu untuk mencari tahu pasukan berdarah dingin memiliki hubungan baik dengan kekuatan mana? Rus melambaikan tangannya, kemudian dia langsung ke intinya untuk menjelaskan tujuannya. Bab 2200, tujuan. Benar. Valentino menganggukkan kepalanya. Aku tidak bisa menaruh semua harapanku pada Gaston. Dan aku selalu merasa dia bukan orang yang jujur, jadi aku harus membuat pengaturan lain. Sekarang aku perlu tahu dengan pihak mana yang memiliki hubungan terbaik dengan pasukan berdarah dingin. Mungkin saja Gaston mengirim Angel ke sana. Valentino menjelaskan semua alasannya kepada Rus. Benar, melakukan itu adalah yang terbaik. Rus pun mengangguk dan setuju dengan ide Valentino. Valentino diam sejenak, kemudian langsung bertanya. Apakah kamu tahu Gaston memiliki hubungan baik dengan siapa? Rus menghela napas, kemudian berkata, Kali ini aku datang untuk hal ini. Meskipun dia tidak memberitahuku banyak hal, aku sudah lama di sini dan aku ada mendengar tentang beberapa hal.
Identitas pasukan berdarah dingin agak sensitif, jadi pada dasarnya mereka tidak berhubungan dengan banyak pihak wilayah barat. Dan pihak yang memiliki hubungan baik dengan mereka adalah orang yang mencari mereka untuk misi. Di antara orang-orang itu, yang paling sering Gaston sebutkan adalah seorang pria bernama Wilson. Sebelumnya aku pernah menghubungi Rose dan memastikan kalau pria bernama Wilson ini adalah presiden sebuah perusahaan bernama Grup Vidino. Rose juga tidak beromong kosong. Dia langsung menamai orang yang memiliki hubungan paling dekat dengan Gaston. Valentino mengerutkan keningnya lagi. Grup Vidino lagi? Wilson lagi? Mungkinkah hal ini benar-benar ada hubungannya dengan Grup Vidino? Kalau memang seperti itu, maka Valentino benar-benar ingin pergi ke Grup Vidino untuk berbicara dengan mereka. Awalnya, Valentino berpikir dia ingin menyelesaikan semua masalah di tempat ini dan menemukan Angel dulu. Setelah itu, dia baru pergi ke Grup Vidino untuk membalas dendam. Sekarang, sepertinya Grup Vidino mungkin terlibat dalam masalah ini. Kalau begitu, Valentino pasti akan pergi. Valentino berpikir sejenak, lalu menatap Rose dan bertanya, "Apa informasimu benar-benar bisa dipercaya? Situasi saat ini agak serius. Kalau kamu tidak yakin, kita tidak boleh membuat musuh waspada dengan mudah." Rose mengangguk, kemudian dia menjelaskan pada Valentino dengan detail. "Aku juga tidak berani menjaminmu. Tapi Wilson memang sudah sering bekerja sama dengan pasukan berdarah dingin. Biasanya, saingan bisnis mereka ditangani oleh pasukan berdarah dingin. Jadi, mereka berdua juga memiliki cukup banyak informasi gelap tentang satu sama lain. Kemudian, mereka terikat dalam hubungan dekat yang mematikan. Singkat cerita, kalau kamu ingin tahu pihak mana yang memiliki hubungan baik dengan pasukan berdarah dingin, Grup Vidino jelas yang pertama." Setelah mendengar itu, Valentino mengangguk. Dia mengulurkan tangan untuk menyentuh dagunya, kemudian berpikir dengan alis berkerut. Valentino mengerti maksud Rose. Terus terang, Grup Vidino dan pasukan berdarah dingin terlibat dalam masalah yang sama. Hubungan mereka juga cukup dekat. Karena itu, Valentino pasti harus pergi ke Grup Vidino. Meskipun harapannya tipis, dia tidak akan melepaskan kesempatan ini untuk menemukan Angel. "Apa pasukan Rose bisa membantuku mencari tahu? Aku bersedia membayar dalam jumlah besar. Selama kalian dapat membantuku mencari tahu beberapa informasi, aku akan sangat berterima kasih," ujar Valentino kepada Rose dengan tulus. Rose mengangguk, lalu menjawab dengan serius. "Kak Valentino, pasukan Rose sudah berusaha untuk menyelidiki masalah ini. Beberapa hari yang lalu, pasukan Rose menyelidiki kenapa kamu dan pasukan berdarah dingin bermusuhan. Sekarang aku sudah melaporkan situasinya, mereka juga sedang mencari tahu informasi tentang istrimu." "Bagus. Bagus. Terima kasih banyak. Di masa depan, aku pasti akan membalas kebaikan pasukan Rose." Valentino mengangguk dan seolah-olah dia sedang bersumpah. Rose tersenyum, lalu mengangguk dan berkata, "Kalau tidak ada hal lain lagi, aku kembali dulu. Sepertinya Jenny dan yang lainnya ingin mengatakan sesuatu padaku. Aku hanya datang untuk memberitahumu hal-hal ini. Aku tidak akan ikut campur dalam keputusanmu." Valentino mengangguk, kemudian secara pribadi mengantar Rose keluar. Mengenai hal-hal lain, Valentino tidak mengajukan satu pertanyaan pun. Meskipun dia selalu bertanya-tanya kenapa pasukan Rose begitu berusaha membantu dirinya, sekarang bukan saatnya untuk mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan ini. Valentino hanya perlu tahu mereka memang membantunya dan itu sudah cukup. Setelah Rose pergi, Valentino kembali ke ruangannya lalu menyalakan sebatang rokok untuk merokok dengan tenang. Pemuda itu tidak berani mengganggu. Dia menunggu sampai Valentino selesai merokok, setelah itu dia berdeham. Pemuda itu membungkuk sedikit, lalu bertanya dengan hati-hati. "Kak Valentino, apa yang harus kita lakukan?" Valentino mematikan puntung rokok, lalu segera memberi perintah. "Siapkan 20 orang untuk perjalanan ringan dan sederhana. Ikut aku pergi ke Grup Vidino." "Baik." Pemuda itu langsung mengangguk, lalu pergi melaksanakan perintah Valentino. Valentino menyipitkan matanya dan juga berjalan menuju pintu. "Grup Vidino,
sebaiknya kalian tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Kalau tidak, meskipun negara Amari muncul untuk melindungi kalian, aku tetap akan membuat kalian menderita. Valentino mendengus. Aura membunuh yang sangat pekat memancar keluar dari tubuhnya. Dalam sekejap, 20 prajurit elite Maple Pavilion sudah menyiapkan diri. 5 mobil juga sudah menunggu. Valentino tidak beromong kosong. Begitu dia memberi perintah, semua orang segera naik ke dalam mobil. Di bawah langit malam, 5 mobil itu melaju keluar wilayah barat. Tujuan mereka adalah grup Vidino di negara Amari. Dalam perjalanan, Valentino membuat beberapa panggilan telepon. Setelah itu, bersandar ke sandaran kursi untuk beristirahat. Sebenarnya, grup Vidino bukanlah ancaman besar. Mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan pasukan berdarah dingin. Karena pasukan berdarah dingin memiliki prajurit dan senjata. Kekuatan tempur mereka juga cukup bagus. Namun, terus terang grup Vidino hanyalah sebuah perusahaan dan pebisnis. Walaupun mereka perlu melakukan sesuatu, mereka juga meminta bantuan pasukan berdarah dingin. Oleh karena itu, Valentino sama sekali tidak perlu membawa banyak orang. Namun, Valentino mengerti kalau kengerian grup Vidino bukan terletak pada apakah mereka memiliki senjata atau tidak, tapi di latar belakang mereka. Bagaimanapun juga, mereka juga merupakan perusahaan negara Amari. Lalu, selama ini negara Amari dan Nagon tidak pernah mempunyai masalah. Dengan kata lain, meskipun mereka memiliki hubungan baik dengan negara Nagon, mereka juga pasti tidak akan membiarkan Valentino menyerang grup Vidino. Oleh karena itu, kalau Valentino ingin menggunakan metode yang sama dengan pasukan berdarah dingin pada grup Vidino, itu jelas tidak mungkin. Kalau tidak, negara Amari punya kekuasaan penuh untuk menahan Valentino di negara Amari. Pada saat itu, Valentino belum menemukan Angel. Akan tetapi, jika dia ditahan oleh negara Amari, kerugiannya akan lebih besar daripada keuntungannya. Valentino memikirkan aspek ini, jadi dia hanya bisa berencana dengan perlahan dari aspek lain. Dalam sekejap, ponsel Valentino berdering yang menandakan ada pesan masuk. Bab 2201, Setia. Valentino menyalakan ponselnya, kemudian membaca informasi tentang grup Vidino. Semuanya ditandai dengan sangat rinci, termasuk alamat grup Vidino dan bidang industri yang mereka terlibat. Valentino mengingat informasi ini agar dia bisa membuat pengaturan berikutnya sesuai dengan situasi. 3 menit kemudian, Valentino menutup informasi tersebut lalu membuat beberapa panggilan lagi. Setelah membuat semua pengaturan itu, Valentino mengembuskan napas, lalu dia menyerahkan teleponnya ke depan. Ini alamatnya, ucap Valentino pada seorang pemuda yang duduk di kursi penumpang. Baik, Kak Valentino. Pemuda itu menerima ponsel Valentino untuk melihatnya, lalu dia bertanya. Kak Valentino, apa kita langsung ke tempat ini? Valentino berpikir sejenak sebelum berkata. Jalan ini harus melewati kota Ponta. Kita pergi ke sana dulu. Aku masih ada barang di hotel. Sebelum Valentino pergi menemui Kyle, dia meninggalkan sebagian besar barang pribadinya di kamar hotel. Sekarang dia harus pergi mengambilnya. Baik, jawab pemuda itu, lalu dia mulai mengubah rutenya. Kelima mobil tersebut pun melaju melalui kegelapan malam. Pada saat yang sama, kantor pusat pasukan Rose. Di dalam sebuah ruangan, Rose, Jasmine, Sylvia dan kedua anggota inti sedang duduk di kursi masing-masing tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Beberapa dari mereka berpakaian hitam yang membuat lekukan tubuh mereka tampak lebih indah. Rose sudah melaporkan semua yang terjadi pada pasukan berdarah dingin secara detail. Setelah mendengar tentang perbuatan Valentino, Rose dan yang lainnya sangat terkejut. Apakah ada orang seperti itu di dunia? Dia tidak hanya rela memasuki gua musuh sendirian demi wanita kesayangannya. Dia juga banyak akal dan terus-menerus membuat pengaturan. Bahkan di saat-saat terakhir, dialah yang mengendalikan Kyle untuk membalikkan situasi. Jika tidak, Rus yang ditanam Rose mungkin juga akan gagal dalam misinya dan bahkan kehilangan nyawanya.
Hanya bisa dikatakan ada terlalu banyak titik terang pada Valentino. Saat ini Sylvia, yang selalu sangat membenci Valentino dan mengatakan Valentino adalah bajingan, juga sangat terdiam. Dia tidak bisa lagi mengucapkan kata-kata menghina. Cinta Valentino pada istrinya membuat mereka iri dan tersentuh. Mereka bahkan merasa sedikit cemburu. Jasmine menghela napas, kemudian dia berkata dengan serius. Hal yang paling menyentuh adalah dia berkata dia tidak akan pernah membiarkan orang yang telah membantunya berdiri jatuh. Dia tidak akan membiarkan orang yang telah membantunya kecewa. Dia sungguh setia. Aku benar-benar tidak salah menilainya. Valentino tidak menyerahkan Rus kepada Gaston untuk kepentingannya sendiri. Hal ini sudah cukup untuk membuktikan karakter Valentino. Sylvie mengangguk tanpa suara untuk menunjukkan persetujuannya. Kata-kata Valentino membuat mereka merasa semua bantuan mereka untuk Valentino sangat berharga. Rose menyalakan sebatang rokok, lalu mengisapnya. Rose menatap semua orang, kemudian bertanya, "Apa pengaturan kalian semua sudah selesai?" Jasmine mengangguk sebelum segera melapor. "Sudah, Kak Rose. Sebagian besar anggota kita sudah memasuki wilayah barat, sementara sisanya sedang mencari informasi di kota-kota sekitar. Aku percaya sebentar lagi kita pasti dapat informasi yang akurat. Baiklah. Begitu ada perkembangan, laporkan padaku secepatnya." Rose menganggukkan kepalanya sambil mengembuskan asap rokok. "Baik." Semua wanita itu mengangguk. Sebelumnya, Rose ingin membantu Valentino secara diam-diam. Namun, mereka semua agak tidak senang. Lagi pula, menurut mereka, semua pria adalah bajingan. Namun sekarang, perbuatan Valentino benar-benar telah mengubah pandangan mereka tentang Valentino. Jadi, mereka bersedia membantu Valentino. 5 menit kemudian, seorang wanita melangkah masuk. Setelah wanita itu masuk, dia tidak sempat mengatakan yang lain dan langsung melapor. "Kak Rose, Kak Jasmine, ada perkembangan. Cepat katakan." Rose langsung duduk tegak sambil menatap ke wanita itu. "Beberapa hari yang lalu, pasukan berdarah dingin mengirim sekelompok orang untuk meninggalkan wilayah barat dan pergi ke negara Nagon. Ketika mereka kembali, mereka membagi menjadi 3 kelompok agar tidak dicurigai orang lain. Dan dalam perjalanan pulang, mereka melakukan banyak serah terima untuk menghapus semua jejak di jalan. Sekelompok orang ini pasti yang menahan orang-orang Valentino secara terpisah. Seharusnya mereka memisahkan mereka bertiga." Setelah mendengarkan laporan wanita itu, Rose mengernyit dan otaknya pun segera bekerja. Rose berpikir sejenak sebelum bertanya lagi. Kemudian, sekelompok orang ini kembali ke kamp pasukan berdarah dingin. Selama beberapa hari ini, pasukan berdarah dingin tidak keluar untuk melakukan misi. Satu-satunya misi mereka adalah ketika mereka pergi ke kamp Tengger. Itu adalah satu-satunya misi mereka. Saat mendengar itu, Rose tiba-tiba berdiri. Dengan kata lain, selama beberapa hari ini, pasukan berdarah dingin hanya keluar sekali. Itu berarti mereka tidak punya kesempatan untuk mengirim Angel keluar. Selain itu, ketika mereka menyerang kamp Tengger, anak buah Valentino mengikuti mereka. Jadi, Angel tidak mungkin bersama mereka. Ujar Rose sambil berpikir dengan cepat. Rose perlahan-lahan menoleh ke semua orang, kemudian bertanya. "Tapi, sekarang Valentino ada di pasukan berdarah dingin, tapi dia tidak menemukan Angel. Apa artinya?" Jasmine dan yang lainnya akhirnya tersadar. Setelah pasukan berdarah dingin menangkap Angel dan yang lainnya, mereka tidak memiliki kesempatan untuk mengawal Angel keluar. Ini berarti bahwa Angel dan yang lainnya pasti berada di kamp pasukan berdarah dingin dan belum diserahkan kepada orang lain. Rose mengulurkan tangannya untuk menjentikan puntung rokoknya. Dia terdengar sangat yakin saat dia berkata, "Angel masih di kamp pasukan berdarah dingin." Para wanita lain juga mengangguk. Kemungkinan besar seperti itu. Tapi, Valentino sudah mengubrak-abrik kamp pasukan berdarah dingin dan dia belum menemukan Angel. Jasmine mengernyit sambil berkata, "Selain itu, Rus sudah tinggal di sana untuk waktu yang lama dan tidak menemukan apapun.
pasukan berdarah dingin pasti mempunyai jalan rahasia atau ruang bawah tanah. Angel pasti masih bersembunyi di kamp pasukan berdarah dingin. Kalau tidak, masalah ini tidak masuk akal. Rose masih bersikeras dengan opininya. Karena setelah Angel dan yang lainnya ditangkap oleh pasukan berdarah dingin, Gaston sangat diam selama beberapa hari. Anak buahnya tidak keluar dan pasukan lain juga tidak ke kamp mereka. Kalau begitu, mereka sama sekali tidak ada kesempatan untuk mengirim Angel pergi. Maka dari itu, Angel pasti masih berada di markas pasukan berdarah dingin. Jasmine mengerutkan keningnya. Dia merasa sepertinya dia telah mengabaikan beberapa detail, tapi dia tidak bisa memikirkannya untuk sementara waktu dan hanya bisa diam. Seorang wanita berdiri, kemudian dia bertanya pada Rose. Kak Rose, bagaimana kalau Mintarus memberitahu Valentino tentang hal ini agar Valentino bisa menggeledahkan pasukan berdarah dingin dengan lebih saksama? Bab 2202, hilang. Rose berpikir sejenak, lalu akhirnya dia melambaikan tangannya dan menolak. Tidak perlu. Bukankah Valentino sudah mengutus orang untuk menggeledah tempat itu? Jadi, kita tidak perlu memberitahunya, tapi kita boleh meminta Rus untuk diam-diam menyelidikinya. Sylvie yang kebingungan pun bertanya. Kak Rose, kenapa kamu tidak mau memberitahu Valentino? Ketika Rose mendengar itu, dia menghela napas sebelum berkata. Karena terkadang makin besar harapanmu, makin besar kekecewaanmu. Ketika kamu memberi orang harapan lalu mengecewakan orang, itu hanya akan membuat orang itu lebih sengsara. Setelah mendengar kata-kata Rose, awalnya beberapa wanita itu tercengang, tapi kemudian mereka menyunggingkan seolah senyuman murung. Tentu saja mereka dapat berempati dengan kalimat itu. Beritahu Rus untuk menyelidiki pasukan berdarah dingin dengan saksama. Selain itu, kita juga tidak boleh bersantai. Semua anggota harus terus mencari informasi agar tidak ada yang ketinggalan. Pokoknya, kita harus membantunya menyelesaikan masalah ini dengan segala cara. Setelah Rose mengatakan itu, dia berjalan menuju ruangan di belakang. Semua orang berdiri, lalu menjawab dengan hormat. Baik. Setelah Rose pergi, semua orang perlahan-lahan berdiri lalu saling bertatapan. Sorot mata mereka tampak sangat rumit. Sylvia mengerutkan keningnya, lalu dia bertanya pada Jasmine. Kak Jasmine, menurutmu, apakah Kak Rose menyukai Valentino? Aku belum pernah melihatnya begitu perhatian pada seorang pria. Jasmine mendengus sebelum menjawab. Apakah Rose menyukainya? Tentu saja. Siapa yang tidak suka pria gigih dan perhatian seperti Valentino? Aku sendiri juga menyukainya. Coba aku bertanya padamu, apa kamu tidak tersentuh? Wajah Sylvia merona merah, kemudian dia menundukkan kepalanya dengan malu. Walaupun Sylvia tidak berkata dia menyukai Valentino, akhir-akhir ini perbuatan Valentino telah membuat mereka sangat tersentuh. Sebagian besar wanita di pasukan Rose yang pernah patah hati pun merasa jantung mereka berdebar. Bahkan ada beberapa orang yang merasakan harapan baru pada cinta. Valentino sendiri tidak tahu kalau dia telah mengubah begitu banyak hati wanita. Sylvia menghela napas. Dengan ekspresi kebingungan, dia berkata, tapi, dia sudah punya istri. Apa gunanya menyukainya? Dan menurutku, Kak Rose terlalu baik pada Valentino. Apakah itu hanya karena ilusi cinta? Kamu salah. Jasmine melambaikan tangannya, kemudian berkata, menyukai seseorang tidak harus memiliki. Selain itu, kamu juga sudah salah paham terhadap Kak Rose. Dia berbeda dengan kita. Kita semua pernah dilukai oleh pria brengsek, tapi dia tidak pernah jatuh cinta. Ketika Jasmine mengatakan itu, Sylvia dan yang lainnya tercengang. Pasukan Rose adalah kelompok yang penuh dengan wanita patah hati, tapi ternyata ketua mereka tidak pernah pacaran. Tidak mungkin, kan? Dia memang belum pernah pacaran, tapi sebelumnya dia juga sangat membenci pria. Karena saat dia masih muda, pernikahan orang tuanya seperti neraka. Dia cuma mengingat ayahnya menyiksa, memukul dan melecehkan ibunya selama 10 tahun. Pada akhirnya, ibunya sudah tidak tahan dan memilih melompat ke dalam sumur untuk bunuh diri. Dan Kak Rose menyaksikan ibunya, yang babak belur dan penuh dengan memar,
bunuh diri sambil menangis. Menurutmu, seberapa besar dia membenci pria? Setelah Jasmine selesai berbicara, Sylvia dan yang lainnya terdiam. Benih kebencian yang tertanam di dalam hati sejak kecil karena luka yang berasal dari keluarga pasti 10 kali lebih menyakitkan daripada luka mereka yang disebabkan oleh pria brengsek. Jadi, aku rasa Kak Rose mungkin telah melihat secercah harapan lagi karena Valentino. Dia ingin melihat seberapa mengejutkan Valentino untuk cinta dan istrinya. Jasmine menghela napas, lalu dia berjalan keluar. Kota Ponta. Di dalam hotel tempat Valentino menginap. Setelah keluar dari kamar tersebut, raut wajah Valentino terlihat sangat masam. Kamarnya sudah dibersihkan dan semua barangnya hilang. Termasuk beberapa kartu ponsel yang dia gunakan dan beberapa barang pribadinya. Pedang yang diberikan Evan juga hilang. Barang-barangnya pasti telah diambil seseorang. Valentino merasa sangat cemas karena ada benda yang sangat penting baginya. Karena di antara benda-bendanya ada buku harian Angel. Buku harian tersebut penuh dengan masa lalu Valentino dan Angel, serta kerinduan Angel pada Valentino. Buku harian itu adalah kekuatan yang mendukung Valentino untuk terus bergerak maju. Sekarang buku harian itu sudah hilang, hati Valentino pun merasa kosong. Valentino langsung berjalan ke meja resepsionis, lalu dia berusaha keras menenangkan nadanya saat dia berkata, "Halo, kamarku sudah dibersihkan, tapi aku tidak check out. Sebelum pukul 8 malam, kami selalu membersihkan kamar. Tamu yang tidak ada di kamar pun otomatis dianggap sudah check out." Jelas resepsionis itu dengan datar. Lagi pula, di tempat yang begitu kacau ini, tidak ada yang tahu kapan kamu akan mati. Selama kamu tidak ada di dalam kamar pada malam hari, kamu akan dianggap check out. Valentino pun terdiam, lalu dia meletakkan kartu kamarnya di atas meja sambil bertanya, "Bagaimana dengan barang-barang di dalam kamar?" Resepsionis itu mengambil kartu kamar tersebut untuk melihatnya. Kemudian, dia berkata, "Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa di dalam kamar ini." Ekspresi Valentino menjadi sedikit menyeramkan. Dia pun berkata dengan sinis, "Ada pedang, pistol, dan buku harian." Ketika resepsionis itu mendengar ada pistol, dia terkejut. Akan tetapi, dia masih menggelengkan kepalanya. Resepsionis itu melihat kartu kamar Valentino lagi, lalu dia menggelengkan kepalanya sambil berkata, "Benar-benar tidak ada apa-apa di dalam kamar ini. Jangan-jangan orang kalian telah menganggap barangku sebagai sampah lalu membuangnya? Aku tidak ingin apa-apa, tapi tolong kembalikan buku harianku. Aku tidak ingin pistol, pedang, dan kartu banku. Tapi, selama kamu mengembalikan buku harianku, aku juga bersedia membayarmu." Valentino tampak sangat serius dan bahkan sedikit memohon. Resepsionis itu merasa sedikit tak berdaya. Namun, dia masih menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan, aku benar-benar tidak melihatnya. Aku yang membersihkan kamar ini. Aku yakin di dalam tidak ada barang-barang seperti yang kamu katakan." Valentino tercengang sejenak, lalu dia menggertakkan giginya dan berkata, "Kalau begitu, biarkan aku melihat CCTV kalian." Dia sudah tidak bisa menahan amarahnya. "Tuan, kamu tidak akan menemukan ada kamera CCTV di semua hotel kota ini. Tempat macam apa ini? Kami tidak perlu benda seperti itu." Resepsionis itu menggelengkan kepalanya dengan pasrah, seolah-olah Valentino bodoh. "Apa maksudmu?" Valentino menggertakkan giginya lagi dan mengepalkan tangannya dengan perlahan. "Maksudku adalah kamu tidak bisa mengharapkan ada hukum dan ketertiban yang baik di tempat ini. Meskipun kamu sedang berjalan di jalan, kamu mungkin akan dirampok, apalagi meletakkan barang-barangmu di dalam kamar." Bab 2203, Balas Dendam. Resepsionis itu mengangkat dagunya dan berkata dengan sinis, "Kamu tidak bisa melakukan apa-apa setelah kehilangan barang-barangmu. Omong kosong! Berani-beraninya kalian mengambil barangku!" Bentak Valentino sambil menunjuk resepsionis itu. Dalam sekejap, amarahnya meledak.
Amarah yang selama ini Valentino berusaha menekan sudah tidak bisa ditahan lagi dan akhirnya meledak. Ada apa ini? Seorang pemuda yang diikuti oleh 5 atau 6 pria besar keluar. Apa? Tutup mulutmu! Saat ini, 21 prajurit bersenjata itu langsung melangkah masuk, kemudian mengangkat senjata api mereka. Wush! Para pemuda itu langsung mengangkat tangan mereka dan menutup mulut rapat-rapat. Aku akan memberi kalian 2 pilihan. Yang pertama, serahkan barang-barangku. Aku juga bersedia membayar kalian. Yang kedua, aku akan membunuh kalian semua. Tatapan mata Valentino tampak sangat menyeramkan. Dia pun menghancurkan hiasan di meja resepsionis. Resepsionis serta beberapa pemuda itu sangat ketakutan sehingga wajah mereka menjadi pucat dan tubuh mereka terus gemetar. Kak, bos kami dan ketua pasukan WIS. Bangsat! Kamu mau mati ya? Tanpa menunggu pemuda itu selesai berbicara, Valentino langsung menoleh, kemudian menendang pemuda itu. Oh! Tendangan Valentino langsung menjatuhkan pemuda itu. Serahkan barang-barangku! Valentino menggertakkan giginya dan memandang semua orang seperti harimau gila. Resepsionis itu merinding ketakutan sambil terus menjelaskan. Tuan, aku benar-benar tidak melihat ada barang-barangmu. Barang-barang yang kamu katakan itu sama sekali tidak berguna bagi kami. Kalau aku melihatnya, aku pasti akan mengeluarkannya. Valentino menggertakkan giginya. Resepsionis ini tidak terlihat sedang berbohong. Dia mungkin benar-benar tidak melihat barang-barang Valentino. Namun, bagaimana barang-barang yang ditinggalkan Valentino di kamar itu bisa menghilang? Dia ingat dengan sangat jelas ketika dia pergi menemui Kyle, Valentino meletakkan semua barangnya di kamar. Dalam kurun waktu singkat ini, semuanya malah menghilang. Apa barang-barangnya punya kaki, kemudian lari sendiri? Pemuda itu perlahan-lahan berdiri dari lantai, kemudian berkata dengan tulus. Kak, aku adalah manajer hotel ini. Apapun yang terjadi, benda-benda Tuan hilang di tempat kami. Jadi, kami pasti akan bertanggung jawab. Jangan khawatir, Kak. Aku pasti akan menemukan cara untuk mendapatkannya kembali. Karena pemuda itu meminta maaf, amarah Valentino pun mereda. Sikap pemuda itu tampak tulus, jadi Valentino tidak mengatakan apa-apa lagi. Aku tidak peduli apakah kalian yang telah mengambilnya atau bukan, tapi kalian harus mengeluarkan barangku. Barang tidak bisa terbang, jadi pasti ada di sini. Aku akan mengatakannya lagi. Aku tidak ingin apa-apa, tapi aku harus mendapatkan buku harian itu. Setelah mengatakan itu, Valentino melihat jam. Ketika aku datang lagi, kalian harus mengeluarkan barang-barangku atau aku akan membunuh kalian semua. Setelah Valentino selesai berbicara, dia berjalan keluar dari hotel. Seorang prajurit Maple Pavilion mendengus, lalu dia mengancam. Kalau kurang 1 barang, aku akan memotong jarimu. Baik, baik, baik. Orang-orang hotel itu sama sekali tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya mengangguk. Sekarang, tugas paling mendesak Valentino adalah pergi ke grup Vidino dan menemukan Angel. Karena itu, dia tidak bisa menunda terlalu banyak waktu di tempat ini. Kelima mesin mobil itu kembali menyala, kemudian mobil-mobil tersebut bergegas menuju tempat tujuan mereka. Pukul 10 malam. Gedung grup Vidino. Di dunia bisnis negara Amari, grup Vidino tidak termasuk apa-apa. Namun, di daerah mereka berada, ada juga perusahaan lain yang tak terhitung jumlahnya. Alasannya karena kecepatan pengembangan grup Vidino terlalu cepat. Yang paling penting adalah biasanya saingan mereka tidak akan berakhir dengan baik. Antara mereka akan diusir dari daerah ini atau dihancurkan. Ada banyak bos perusahaan saingan yang pada akhirnya tiba-tiba menghilang. Beberapa orang curiga kalau grup Vidino adalah pelakunya. Namun, mereka tidak memiliki bukti yang pasti. Walaupun mereka ada bukti, tidak ada yang berani terlibat. Karena grup Vidino tidak hanya mengenal banyak kelompok tentara bayaran, tapi mereka juga memiliki dukungan dari pemerintah area ini.
Dibandingkan dengan pemerintah negara Nagon, pemerintah negara Amari adalah dunia yang terpisah. Sangat normal bagi pemerintah negara ini untuk secara terbuka menerima hadiah dan berkolusi dengan perusahaan. Singkat cerita, di area ini, grup Vidino memiliki kekuasaan di dunia pemerintahan dan bawah tanah. Oleh karena itu, orang-orang itu juga tidak berani mengatakan apa-apa. Mereka hanya bisa membiarkan grup Vidino tumbuh makin kuat. Namun, di bidang apapun grup Vidino terlibat, biasanya semua orang hanya bisa mundur dari kompetisi. Hal ini membuat status grup Vidino di daerah ini makin tinggi. Bahkan gedung tertinggi mereka terletak di tengah-tengah daerah ini. Bangunan itu memiliki lebih dari 30 lantai dan tingginya 100 meter. Ia terlihat sangat megah. Ketika Valentino tiba, dia melirik gedung itu sambil tersenyum sinis. Untuk bisa membangun gedung setinggi ini, grup Vidino pasti telah mengisap banyak darah. Seharusnya batu bata dan ubin gedung ini juga memiliki bagian dari darah Pak Arvin, kan? Valentino mendengus, lalu dia memimpin 21 prajurit Maple Pavilion tersebut ke gedung grup Vidino. Awalnya, grup Nagasan ingin mengembangkan pasar luar negeri, tapi kebetulan mereka bertemu dengan grup Vidino. Arvin tentu saja tidak akan mengalah dengan mudah, jadi dia terus menginvestasikan uang dan melakukan persaingan bisnis yang sah. Akan tetapi, grup Vidino tidak hanya diam-diam menggunakan taktik, mereka juga mencari kelompok prajurit bayaran untuk menekan grup Nagasan. Hari ini, Valentino datang untuk sekalian membantu membalas dendam Arvin. Seorang karyawan segera melangkah maju, kemudian berkata dengan nada datar kepada Valentino, "Tuan, semua orang sudah pulang kerja. Kalau Tuan ingin membahas kerjasama, kembalilah besok." Sorot mata karyawan itu tampak sangat sombong. Di daerah ini, siapa yang tidak tahu kalau grup Vidino adalah yang paling kuat? Entah berapa banyak orang yang ingin bekerja sama dengan grup Vidino. Sebagai karyawan di grup ini, dia tentu sudah terbiasa melihat hal seperti ini. Hal ini harus dibicarakan malam ini juga. Raut wajah Valentino tidak berubah dan dia pun lanjut berjalan ke dalam. "Apa maksudmu? Apa kamu tahu tempat apa ini?" Karyawan itu langsung menatap Valentino dengan kesal. Plak! Oh! Tiba-tiba terdengar suara tamparan. Tanpa menunggu karyawan itu bereaksi, Valentino menendangnya dengan kuat lagi. Klang! Karyawan itu langsung menabrak pintu kaca sehingga pintu kaca yang kokoh tersebut hancur berkeping-keping. Seiring dengan suara gemerincing, semua pecahan kaca pun berserakan di seluruh lantai. Setelah mendarat ke lantai, karyawan itu tertusuk serpihan kaca lalu menjerit lagi. 10 orang pergi mengawasi sekeliling gedung. Jangan sampai berita menyebar. Sisanya, masuk untuk menahan mereka. Ujar Valentino dengan datar. Setelah itu, dia langsung berjalan menuju ke dalam.